Alright, good morning people. Welcome back to my channels. Oke, saya Gung Raka. Hari ini sedikit hari yang istimewa ya, itu tanggal 9 Juli 2020 di mana pariwisata Bali sudah mulai diberlakukan ya. Jadi khusus untuk saat ini adalah pembukaan untuk lokal Bali, yaitu pariwisata semua itu dibuka ya. Jadi mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, dan kota di Bali ini sudah mulai dibuka. Jadinya hari ini memang agak sedikit spesial, khususnya buat masyarakat Bali. Mereka sudah mulai bangkit ya. Semoga kita mulai bangkit dari keterpurukannya yaitu COVID-19. Oke, jadinya hari ini juga saya merasa semangat dan saya ingin memberikan tutorial lagi buat teman-teman setia semua yang tidak pernah absen. Terima kasih banyak buat kalian semua. Kalian adalah motivasi saya dan selalu menyupport semua tutorial-tutorial atau video-video yang saya buat, teman-teman. Oke, jadinya hari ini tanggal 9 Juli 2020 saya mau review tentang perkembangan bonsai kelapa, di mana postingan terakhir ini yaitu tanggal 13 Mei 2020. Jadinya Mei, Juni, Juli. Tanggal 13 Juli nanti genap yaitu 2 bulan masa proses. Tapi bibit bonsai kelapa saya ini dia sebenarnya yaitu berumur sudah 5 bulan. 5 bulan dibiarkan saja. Kemudian saya pernah menyayat cuma daun-daunnya, kemudian proses dengan bagaimana saya menggunakan pupuk alami saya ya, pupuk yaitu menggunakan sabut kelapa ya. Saya membuatkan sabut kelapa sebagai media tanam. Oke teman-teman, perkembangannya bagaimana setelah 2 bulan proses? Jadinya total kelapa ini berumur 7 bulan teman-teman ya. Jadinya di sini tidak ada bohong-bohong ya, karena kalau data yang ada di medsos atau khususnya di YouTube juga, datanya itu tidak mungkin dibohongin ya. Jadi saya di sini tidak mau membohongi teman-teman dan tidak mau terlalu mempersulit teman-teman. Saya di sini akan menjelaskan secara real bagaimana saya menggunakan media-media yang benar-benar sangat murah ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa tetap semangat. Jadinya untuk membuat satu bonsai kelapa kita ada keuntungan istimewa sendiri. Yang satu yaitu di mana bibit kelapa kita masih bisa mencari ya, kita masih bisa mencari, mendapatkan lah ya, kita bisa mencari atau di mana, karena kita ada di daerah tropis, tidak seperti negara-negara lain yang dimana kelapa itu benar-benar, buah kelapa itu memang sangat mahal ya. Oke, jadi di sini sangat banyak. Jadi teman-teman semua mungkin ingin bersemangat atau membuat. Oke, mari kita belajar bersama. Oke teman-teman, bagaimana perkembangannya setelah 2 bulan diproses, umur 7 bulan ya. Oke, check this out.
Oke teman-teman, ini adalah kelapa yang kemarin 13 Mei saya programkan. Oke, jadinya untuk saat ini dia sudah mulai pecah daun. Kalau dibilang hampir semua udah pecah daun ya. Oke teman-teman, ini sudah mulai pecah daun. Ya, ini teman-teman bisa teman-teman lihat. Oke, jadinya ini yang saya gunakan pupuk yaitu adalah pupuk alami. Ya, hanya memanfaatkan sabut atau serabut kelapa sebagai bahan dasar media. Oke teman-teman, lihat aja teman-teman. Jadi yang kalau kita lihat yang kemarin, yang tunas itu adalah ini teman-teman. Karena masih setengah pecah daunnya, kemudian ini masih panjang. Kemarin udah lihat ya, tunas barunya itu kan panjang. Ya, jadi saya potong runcip ya biar kelihatan cantik aja, biar nggak membosankan sebenarnya. Cuma fungsinya sebenarnya kalau memang ini saya harus potong ini teman-teman. Tapi nanti bulan ke depan setelah tunasnya sudah mulai mengembang bulan depan, ini saya akan potong teman-teman. Lihat teman-teman, postingan terakhir itu adalah 13 Mei 2020, sekarang adalah 9 Juli 2020. Kita lihat. Kalau teman-teman lihat kemarin, yaitu memang semua sama sekali belum pecah daun ya. Cuma ada tunas ya, tunas yang baru itu adalah ini. Dan kemudian tunas itu sudah mulai kebuka tapi baru belajar. Nah, kemudian baru belajar, saya memotong ini teman-teman, memotong sehingga tidak terlalu banyak nutrisi yang dimakan atau diserap sama daun-daun yang bagi saya sih bukan itu tujuan saya. Ya, jadi tujuan saya adalah bagaimana daun itu biar lebih cepat pecah daun. Ya, oke. Kalau ini juga belum sempurna teman-teman ya, belum sempurna. Juga masih sedikit belajar di sini. Tapi saya mencoba ada 2 daun ini ya, yang ini terakhir dan 2 ini saya memang belah. Jadi bagaimana cara belahnya? Saya lihat sebenarnya udah mau pecah daun sih. Ya, sebenarnya udah bisa pecah daun. Kalau dia sudah habis semua, dia akan pecah daun. Karena di sini dia sudah kebuka, teman-teman. Dia sudah kebuka di bagian di sini yang belum, ya seperti ini. Tapi di sini sudah kebuka, ada seratnya. Jadinya untuk mempercepat saya cuma hanya melepas seratnya yang di ujung, kemudian saya pecahkan, tarik dari sini. Jadinya bukan seperti ini, saya pecah-pecah, tidak ya. Misalnya seperti ini. Nah, ini kemudian saya tarik ya, seperti itu. Tapi ini kasihan, ini belum. Oke, dan bukan ini juga yang tujuan saya. Jadi at least atau paling sedikit 10 bulan itu kita sudah akan menghasilkan semua pecah daun, teman-teman. Oke, hari ini saya di sini maunya saya bongkar ya. Bongkar dan biar teman-teman tahu apakah isi itu masih saya ganti, tidak ada yang saya ganti. Jadi tetap masih ada serap di bawahnya. Kemudian ada sedikit tanah ya, sedikit tanah aja. Kemudian saya topping atau di atasnya ini saya menggunakan yaitu pasir Malang ya. Ya lebih terkenal pasir Malang ya. Tapi sebenarnya ini adalah pasir atau pecahan atau serpihan dari larva atau lahar ya, lahar dingin yang sudah membeku, udah jadi fosil lahar-lahar ini. Nah, ini karena dia sebentuk tanah yang memfosil, jadinya tingkat kekerasannya itu masih kurang, sehingga dia ini masih punya pori-pori, pasir ini masih punya pori-pori sehingga dia bisa menyimpan air. Nah, di sini kalau saya siram pasti airnya itu akan mengalir sangat bagus. Dan lihat teman-teman, di sini ini 1 atau 2 hari kita tidak menyiram, air yang ada di sini di sabuk kelapa ini ya, dia tetap menyimpan air, dia mengontrol air. Air berlebihan dia akan mengeluarkan. Rabu ini yang paling terbaik menurut saya. Ini adalah paling terbaik. Ini yang paling terbaik teman-teman. Karena lihat teman-teman, kalau saya peras dia seperti ini, airnya keluar teman-teman, lihat nih. Ini sangat-sangat bagus. Dengan kualitas akar itu lebih benar-benar sempurna teman-teman. Oke, sambil dari jarak jauh lagi sedikit teman-teman. Ini hasil selama proses kurang dari 2 bulan. Video terakhir yaitu adalah tanggal 13 Mei. Jadinya sekarang baru tanggal 9. Kurang lagi beberapa hari itu baru genap 2 bulan proses. Jadi umur ini totalnya kelapa dari bibit ini yaitu adalah 7 bulan. Ya teman-teman, dari 7 mau masuk ke 7 bulan dia sudah mulai belajar pecah daun. Kemudian 7 bulan, hampir 7 bulan,
dia sudah hampir 3/4 pecah daun, teman-teman. Jadinya nanti yang terakhir ini harus pecah daun. Jadi caranya gimana? Pelepah-pelepah ini saya harus merobek atau mengambil pakai tangan aja, boleh. Nanti kalau sudah ada selahnya baru kita memotong menggunakan cutter atau pisau ya untuk memotongnya. Jadi ini. Jadi di sini saya tidak pernah menggunakan sayap mawar ya, karena sayap mawar itu sangat resikonya, dan resikonya khususnya buat pemula itu resikonya tinggi, bisa kematian ataupun pembusukan ataupun patah. Ya, sering kali itu adalah patah dengan cara menyayat, karena pisau itu biasanya kita luruskan. Sebenarnya bukan itu caranya. Kalau potong yang benar itu adalah dari samping kita menyentak sesuai dengan pelepah yang ada di dalam. Nanti ada bunyi sentakan tak, berarti dia sudah lolos dari sini ya teman-teman. Nah, kalau dari sini ini pasti ada seratnya. Jadi serat ini yang masih mengcover kulit atau skin daripada pelepah di dalamnya, sehingga lebih aman teman-teman. Jadi misalnya seperti ini teman-teman. Nah, ini punya renggang, dia punya selah atau dia punya space di sini. Jadi begitu kita potong seperti disentak-sentak gini, karena ya disentak gini, karena itu lebih aman. Karena kita bisa merasakan sensasi di mana dia sudah mulai terpotong. Tapi kita tidak menyayat atau menggores. Kebanyakannya biasanya itu kalau dipotong biasanya di shred gini, otomatis kita tidak tahu ya, kita tidak tahu di mana, khususnya buat pemula, tidak tahu di mana posisi pelepah yang di dalam daripada pelepah luarnya. Nah, itu kita tidak tahu. Kadang-kadang biasanya terlalu tajam, kadang-kadang dia bisa menggores. Jadinya di sini nanti lama-lama akan hitam. Oke, jadinya prosesnya seperti ini. Dan kemudian sayap mawar itu sangat resiko tinggi sekali teman-teman. Jadinya ada pelepah-pelepah sisaan potongan itu kalau tidak dibersihkan, itu juga dia akan lebih banyak mengambil sari, yaitu sari yang terdapat pada batok kelapa ini, dan media yang membantu untuk membuat balance, menambahkan nutrisi. Jadinya itu pun makan banyak ya. Kalau kita lihat, kalau dipotong-potong itu biasa ada getah-getah. Getah itu adalah salah satu nutrisi. Jadi dia otomatis ingin mengcover. Jadinya misalnya masih ada serat-serat ya, serat-serat mawar itu. Jadinya serat mawar ini yang lebih banyak menarik nutrisi, karena dia perlu nutrisi, karena dia merasa seperti sakit ya. Jadinya dia perlu nutrisi teman-teman. Jadi bagusannya boleh prosesnya di sayap mawar, tapi harus dipotong ya teman-teman ya. Jadi kalau sayap mawar ini apa sih fungsinya? Untuk sayap mawar ini sebenarnya fungsinya adalah untuk membuat agar dia kembang kerdil. Oke, bagus kalau memang untuk kerdil ya. Untuk kerdil bagus, tapi untuk pecah daunnya itu lambat, dan prosesnya pasti lambat teman-teman. Dia tidak mungkin bisa 1 bulan langsung keluar satu pelepah atau 1 lembar daun. 1 bulan belum tentu bisa, karena nutrisinya itu banyak yang diserap. Oke, jadinya lebih baik kita potong putus seperti ini teman-teman. Putus, benar-benar putus. Jadinya tidak ada, jadinya di sini akan mengering, dia akan menutup sarinya, itu otomatis akan fokus kepada daun muda ataupun seperti ini. Dan ini nanti saya potong juga teman-teman, tapi saya membiarkan dulu biar ini mengembang, baru saya potong yang ini teman-teman. Oke, sebentar saya juga membersihkan sedikit ya. Oke teman-teman, lihat ini proses selama 2 bulan, dimana ini berumur yaitu 7 bulan ya. Ini dari bibit loh, dari bibit 7 bulan ya. Bukan satu aja yang saya punya, teman-temannya ini sekitar ada 10 ya, hampir 10, dan semua itu sama, sudah mulai pecah daun dengan umur cuma 7 bulan teman-teman. Dan juga saya sudah pernah membuat program dari awal, bagaimana cara membuat agar kelapa itu cepat pecah daun. Kalau kita mau buat pecah daun ya seperti ini. Tutorialnya adalah di beberapa video saya dari awal. Mungkin bagi orang-orang yang awam mungkin kelihatannya kok jelek ya, cuma hanya ditinggalin 1 daun, 2 daun. Oke, jadi saya jelaskan sedikit di sini. Karena tergantung juga dari
nutrisi yang terdapat. Kalau semakin besar kelapanya, otomatis biasanya suplai dagingnya itu nutrisinya banyak. Contohnya sama seperti sayur ya. Kelapa sayur itu dia semakin besar. Tapi kalau teman-teman mau untuk biar menghasilkan untuk pakai belajar, bagusan yang gading orange, tapi kelapanya ini yang besar teman-teman. Itu nutrisinya sangat bagus sekali karena daging di dalam dan air, nanti tombongnya itu dia akan membesar sehingga dia akan mensuplai makanan itu yang sangat bagus. Jadinya untuk pertumbuhan itu lebih cepat teman-teman. Apalagi dengan penyayatan kita membatasi daun-daun. Seperti daun ini kita membatasi jangan sampai nutrisi itu terbuang untuk daun yang nanti kita tidak gunakan. Oke teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini aja ya. Sebentar saya buka ya. Masih hujan soalnya. Oke teman-teman, hari ini saya mau ini semoga teman-teman bisa lihat. Mau bersihin sedikit ya. Sedikit kita bersihin lagi. Ini saya mau potong ya, jadinya saya potong seperti ini teman-teman. Nah, terasa, jadi terasa pelepah itu tidak luka teman-teman. Kemudian saya ambil lagi yang dari sini, ini bisa kita gini. Oke, jadinya kita akan merasa, tapi kita tidak bisa maksudnya kalau kita potong gini kita masih tahu lah, karena ada sentakan jadinya aman teman-teman. Jadi tidak tergores seperti sayat mawar seperti ini ataupun dikupas ya. Oke, jadinya untuk sawat mawar atau kita mengupas seperti ini lebih aman ya, lebih aman ya teman-teman. Seperti ini lebih aman. Kemudian kita potong seperti ini, jadinya kita tahu, jadi masih aman. Kalaupun luka, pasti ini aja yang luka yang sudah lama. Oke teman-teman, saya ambil sebuah posisi dulu. Oke, ini yang di dalamnya saya potong yang ini ya. Oke, saya potong di sini biar tidak terlalu banyak ya. Seperti ini cara potongnya teman-teman. Nah, kita bisa lepas apa ya seperti ini. Jadi lihat teman-teman, dia tidak kena karena kita sudah tahu, karena kita ada bunyi sentakan yang akhirnya tidak melukai ini. Kemudian sayat mawar itu sama dengan kita melepas serat-serat yang ada di dalam yang seperti ini. Jadinya dia cepat mengembang. Pelan-pelan saja teman-teman. Seperti ini kita buka, kita bisa buka seperti ini. Mudah-mudahan tangan saya tidak terhalang di kameranya ya, seperti ini. Kemudian kita patahin seperti ini, kita iris. Oke teman-teman, ini sudah agak tumpul ya. Oke, kemudian selanjutnya agar bukanya lebih bagus, ini saya potong teman-teman. Mudah-mudahan teman masih lihat ya, seperti ini. Saya cuma gini, tak ke sini. Jadi kita bisa kontrol pelepah ini teman ya. Kalau masih ragu, kita bisa angkat seperti ini ya teman-teman, aman ya, daripada kita harus menyayat mawar yang sayapnya harus dari atas ke bawah. Itu resikonya sangat tinggi teman-teman. Fungsinya sayat mawar itu adalah untuk mempercepat pengembangan. Jadinya dia tidak tinggi, dia memang pendek ya, tapi sama seperti ini. Misalnya saya buka serat yang ini ya, ini juga sama, tapi ini kan lebih aman. Ini benar-benar lebih aman teman-teman. Oke, kalau teman-teman lihat di atas di sini agak kotor ya. Ini karena saya taruh di bawah, hujan, jadinya pasir itu naik ya. Jadinya pasirnya naik seperti itu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya. Sampai di sini dulu tutorial saya kali ini, berbagi-bagi pengalaman saya. Oke, berbagi pengalaman saya. Kalau misalnya kita membuka, kita bisa menahan seperti ini di sini, jempolnya kita. Ini yang kita pegang saja, tahan, agar di tengah itu jangan patah. Kalau kita mau membuka biar tunasnya lebih cepat, kita bisa mematahin ini. Ingat tangannya di sini pelan-pelan. Kalau masih muda masih aman ya, seperti ini. Kemudian saya potong di sini teman-teman, sedikit.
Ya, kemudian saya tarik ini teman. Ya, ini sudah hampir sama dengan sayat mawar. Tapi lihat teman-teman, putihnya ini masih lebih mudah teman-teman. Kita potong aja biar nggak terlalu berat. Apalagi kalau habis potong jangan taruh di terkena hujan langsung ya, karena zat garamnya tinggi. Yang muda itu biasanya masih labil. Nah ini berat, karena muda ini biasanya risikonya hujannya keras, airnya dia akan mematah, kini bisa juga membusuk teman-teman. Air hujan ini sangat berperan, itu alami dimana menggunakan zat garam. Kalau kita lihat di kelapa ini kan daerah tropis, makanya dia itu kalau di daerah pesisir pantai dan air pantainya itu masih alami, tidak ada polusi, hidupnya ini akan sangat bagus. Kalau hujan bagus, tapi kalau yang masih muda, jangan coba-coba taruh di langsung terkena hujan ya. Apa yang sudah besar itu bagus ya. Tapi kalau masih bayi, hati-hati teman-teman, karena itu bisa pembusukan. Apalagi yang sayat-sayat mawar, karena air garam itu akan menampung, tidak terbuang. Kalau misalnya seperti ini airnya otomatis bisa keluar. Tapi kalau sayat mawar seperti ini, airnya itu biasanya menampung, sehingga dia akan cepat membusuk karena kelebihan air. Oke teman-teman, sampai di sini dulu tutorial kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Yang punya saran dan komen silahkan komen aja di kolom komentar. Tetap ikutin semua tutorial-tutorial saya, pasti bisa. Dan teman-teman bisa lihat juga di beberapa video saya sebelumnya, itu banyak tutorial-tutorial ya. Jadi di sini saya paling simpel. Jadi tidak ada spesial. Pupuk utama itu adalah seperti yang video terakhir saya bilang, itu adalah di sini karena dia bisa mengontrol air. Bagaimana pupuk yang bagus itu, bagaimana air itu, drainase air itu sangat cepat, bagus. Tapi adanya sabut kelapa ini yang akan menyimpan air teman-teman. Jadinya walaupun tidak disiram 1 hari atau 2 hari, ini masih bisa memegang. Jadi akar itu semakin bagus. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.